wabarakatuh. Luar biasa Pak Yoyo. Terima kasih sudah mau berbagi materi PMM. Ya, sekadar mengingatkan juga buat Bapak Ibu guru bahwa PMM itu kalau tidak salah langsung diawasi sama Pusdatim. Kalau tidak salah, nanti sama seperti waktu tahun ajaran baru, itu Pusdatim merilis data sekolah yang sudah gurunya yang aktif akun belajar ID-nya. Kemudian dari yang aktif akun belajar ID-nya itu sudah berapa yang terkonek dengan platform Merdeka Mengajar, yang sudah terkonek dengan platform Merdeka Belajar Mengajar itu sudah berapa guru yang melakukan rencana aksi. Jangan sampai nanti di tahun ajaran selanjutnya laporan seperti itu muncul lagi dan nama sekolah kita juga teman-teman belum lengkap. Jadi semangat Bapak Ibu, masih ada waktu untuk mengikuti platform Merdeka Mengajar, melengkapi tugas-tugas di dalamnya sebagai bentuk pembelajaran Merdeka Belajar. Terima kasih Pak Yoyo. Mungkin saya serahkan langsung ke Ibu Nurdiana selaku MC atau moderator pada sesi selanjutnya. Dipersilakan Bu Nurdiana. Mohon izin Pak Jumadil, saya yang ambil alih karena ada sesuatu hal yang harus dilakukan Bu Dian. Baik, mohon izin Bapak Ibu. Selanjutnya pemapar materi kita yang terakhir yaitu yang barusan menjadi moderator. Semangat untuk Pak Jumadil. Waktu dan layar saya persilakan. Terima kasih Bu Yuni. Selamat malam buat Bapak Ibu. Semangat luar biasa. Sudah setengah 11, masih ada 92 orang yang punya niat yang luar biasa untuk belajar. Terus terang kami berempat ini adalah penghubung Pusdatim, Pusat Data Teknologi Informasi Komunikasi, Kementerian Pendidikan, Ristek dan Kependidikan, Kebudayaan dan Ristek Teknologi. Itu kami penghubung. Dari sebelum kami tampil di sini, kami sudah melakukan level 1, 2, 3, 4 semua tentang produk yang akan dikeluarkan oleh Pusdatim. Setelah kami dapat sampai level 4, bagaimana yang kami dapatkan itu diwajibkan, karena kami sampai di level 4, diwajibkan untuk disampaikan kepada Bapak Ibu guru yang terutamanya ada di Kalimantan Utara. Maka sebutan kami adalah Sahabat Rumah Belajar Kalimantan Utara. Jadi selama 1 minggu ini kami fokus membagikan pengetahuan yang kami dapatkan selama level 1 pembatik, level 1, 2, 3, dan 4 untuk dibagikan kepada Bapak Ibu guru yang ada di wilayah Kalimantan Utara. Semangat Bapak Ibu. Semoga apa yang Bapak Ibu lakukan pada malam ini berkah, bermanfaat untuk anak kita semua. Saya izin share Bapak Ibu, izin juga berbagi, bukan izin mengajar tapi izin berbagi karena terus terang saya juga belum mampu ilmunya, tapi karena kebetulan kemarin lulus sampai level 4, izin untuk berbagi Bapak Ibu. Kalau memang ada Bapak Ibu yang sudah tahu ilmunya, ayo kita sama-sama berbagi. Saya izin share Bapak Ibu. Share screen. Sudah kelihatan, Bu? Sudah, Yuli? Pak. Ya. Mungkin agak besar kali, Pak ya. Kurang besar ya? Ya. Bapak Ibu yang saya cintai, sebenarnya Kementerian Pendidikan itu kalau Bapak Ibu ikuti pelatihannya, apapun jenis pelatihannya, baik itu pelatihan guru penggerak, baik pelatihan PPG, bahkan pelatihan kami waktu ikut pembatik, itu ada 2 poin inti yang selalu muncul. Advance material. Advance material itu bagaimana pelajaran yang didapat oleh anak peserta didik kita diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari mereka. Itu advance material, itu masuk dalam pelatihan yang harus kita kuasai. Dan yang kedua adalah TIPEK. TIPEK itu teknologi, pedagogi, content dan knowledge, di mana kemampuan teknologi, kemampuan pedagogik Bapak Ibu, kemudian kemampuan Bapak Ibu dalam konten pengetahuan digabungkan menjadi suatu konten yang diberikan kepada anak peserta didik kita. Jadi ada 2 sebenarnya. Bagaimana memberikan materi kepada anak didik peserta kita itu lewat teknologi, agar pendidikan kurikulum kita ini selaras dengan masa waktunya. Kemudian bagaimana ketika mereka mendapatkan materi lewat teknologi, mereka aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari mereka. Minimal seperti itu Bapak Ibu. TIPEK itu ada di tengah-tengahnya. Warnanya sudah hampir gelap dan pudar.
Yang itu harus kita kuasai Bapak Ibu. Bukan tawar-menawar, tapi harus di dalam Kemendikbud. Jadi selama kita jadi guru aktif, itu diharuskan, kalau saya sih masih bisa sarankan, kalau di Kemendikbud diharuskan untuk memanfaatkan teknologi informasi komunikasi dalam pembelajaran. Jadi gabungan teknologi, pedagogi, kemampuan konten, dan knowledge, pengetahuan digabungkan bagaimana diberikan kepada siswa menjadi satu yang menarik dan inovatif. Lanjut. Apakah mana ini kendala? Ya, kendala TIPEK. Nah, kendala teknologi pedagogik konten knowledge itu menurut penelitian dari Sri Mulyani dalam jurnalnya faktor yang mempengaruhi pemanfaatan TIK guru pada 2015 disebarkan ada 6. Dari 6 itu ada 2 poin yang mengarah ke guru. Yang pertama pengetahuan dan keterampilan TIK guru dan peserta didik. Jadi masih ada beberapa guru yang masih mungkin bisa dikatakan belum maksimal, bukan rendah ya, belum maksimal untuk memanfaatkan teknologi informasi komunikasi. Dan yang paling susah itu sebenarnya adalah ketika guru tidak mau merespon kemajuan TIK secara positif. Itu yang susah sebenarnya. Ketika guru menyampaikan masalah teknologi informasi komunikasi, responnya pasif. Itu yang harus menjadi PR buat kita semua Bapak Ibu, terutama bagi sahabat Rumah Belajar untuk mensosialisasikan kepada Bapak Ibu guru sekalian. Kenapa bisa? Kenapa bisa kendala itu muncul? Ada banyak kendala. Ada banyak penyebab kenapa tadi kendala TIPEK itu agak sulit diaplikasikan. Yang pertama, kita dikasih aplikasi, Bapak Ibu dikasih aplikasi teknologi, tapi aplikasi itu agak sulit untuk diolah. Apakah menunya terlalu banyak? Apakah sub-sub menunya banyak sehingga sulit untuk diolah? Terus lebih maksimal dimanfaatkan jika online. Terus saya akui, selalu dapat kendala ketika berbahasa dengan aplikasi dan teknologi, itu selalu mengarahkan ke online. Nanti kita cari tahu apakah ada aplikasi yang bisa offline. Terus perangkat yang digunakan. Biasanya itu kalau HP, biasanya kan HP digunakan itu agak lalut, agak berat, atau mungkin menggunakan laptop. Laptop itu hanya pada saat kita duduk saja, pada saat kita santai baru kita bisa berkreasi. Jadi ada waktu-waktu tertentu hanya kita bisa gunakan laptop. Dan waktu kesibukan Bapak Ibu, terus terang Bapak Ibu selain menjadi seorang guru, Bapak Ibu adalah orang tua dari anak-anak Bapak Ibu di rumah. Jadi kesibukan di sekolah ketika pulang menjadi kesibukan di rumah, itu menjadi kendala juga. Jadi kita harus manajemen Bapak Ibu. Dan lain-lain sebagainya. Apakah kita harus putus asa? Tidak. Ada banyak aplikasi yang bisa dimanfaatkan untuk berkreasi dan inovatif. Ada banyak Bapak Ibu. Semua aplikasi memiliki tujuan yang sama, hanya saja teknik penggunaan aplikasinya beda. Contoh seperti Canva, Photoshop itu tujuannya sama, menghasilkan JPEG dan PNG atau animasi. Tapi cara kerjanya beda. Terus aplikasi pendidikan juga sudah ada yang offline Bapak Ibu. Jadi mungkin untuk sekolah saya, SMP Negeri 21 Atap Tanjung Balas itu sudah bisa memanfaatkan aplikasi yang offline insya Allah. Mungkin itu untuk sekadar pengantar Bapak Ibu. Ini, Bapak Ibu. Bu Yuni kelihatan? Ya, kelihatan Pak. Ya, ini salah satu yang barusan tadi saya upload karena untuk mengejar tugas ini adalah salah satu bentuk pemanfaatan teknologi di mana sumber belajar adalah satu teknologi informasi yang disiapkan oleh Kementerian Pusdatim, dimanfaatkan untuk siswa, digunakan untuk belajar. Ini adalah salah satu bentuk infografis. Infografis tentang platform Merdeka Mengajar, kemudian apa itu platform Merdeka Mengajar, tujuan platform Merdeka Mengajar, dan yang paling terakhir adalah sumber ajarnya. Ini informasi singkat aja, bisa digunakan sebagai bahan ajar. Mungkin untuk lebih jelasnya saya ada Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu bicara tentang aplikasi, maka pada kesempatan malam ini saya ingin berbagi aplikasi.
Saya share screen dulu. Ya, ini HP saya Bapak Ibu. Kenapa saya pilih HP? Karena waktu. Waktu saya kadang kalau saya lagi duduk, saya bisa bikin inovasi atau media pembelajaran. Kalau saya lagi baring, saya bisa. Kalau laptop kan kalau sudah kita baring, mau sandar-sandar baring santai kan agak sulit untuk digunakan. Jadi saya bilang mungkin pertama kita gunakan dulu yang paling dasar adalah HP yang sering kita pegang Bapak Ibu. Minimal mungkin 1 menit, 2 menit kita bikin desain atau media pembelajaran yang bisa kita manfaatkan untuk di kelas kita. Saya buka di aplikasi Instagram dulu Bapak Ibu. Instagram, izin Pak Yoyo, saya pakai Instagram MGMP. Baik Pak, silakan. Ya. Sambil diperkenalkan Pak. Nah, ini adalah infografis. Apakah dia menggunakan aplikasi yang berat? Tidak Bapak Ibu. Selama saya mengolah Instagram MGMP, IPS, saya tidak pernah menggunakan aplikasi yang sangat berat. Dan tidak pernah menggunakan aplikasi Canva dan Photoshop untuk menghasilkan infografis yang ada di konten ini. Nah, sekarang kita fokus di materi. Nah, ibaratnya kalau Bapak Ibu sudah membuat sebuah media infografis, kita fokus di materi infografis hari ini. Bapak Ibu membuat media infografis, Bapak Ibu upload di media sosialnya, bisa digunakan untuk pembelajaran. Jadi tanpa harus Bapak Ibu gunakan buku. Bagi sekolah yang online, silakan arahkan anak-anak peserta didik untuk buka Instagramnya, silakan buka media akun Bapak Ibu, dilihat infografisnya. Apa itu infografis? Seperti itu kan? Nah, infografis itu adalah sebuah media di mana digunakan untuk menyampaikan sebuah informasi dalam bentuk gambar atau JPEG. Itu infografis. Manfaat infografis itu informasinya rumit menjadi enak dipandang. Biasanya kalau kita suruh ananda kita untuk membaca, literasinya banyak, itu sulit. Jadi kita bikinkan infografis yang penting-penting, baru suruh ananda kita untuk melihat yang penting-pentingnya, yang bisa mereka dapat. Ini contoh infografis yang bisa kita berikan kepada ananda peserta didik kita, dan kita manfaatkan di kelas kita. Nah, tipe file infografis. Infografis itu bisa menghasilkan JPEG atau PNG. Atau juga bisa menghasilkan video, tapi ada visual. Sedangkan aplikasi yang bisa digunakan adalah Canva, Photoshop, CorelDRAW, Infogram, Finjik, dan Pixel Lab. Semua aplikasi ini bisa digunakan untuk membuat infografis seperti ini. Di dalamnya ada muatan pengetahuan-pengetahuan yang bisa kita berikan kepada peserta didik kita. Semuanya bisa. Tapi pada pertemuan ini saya fokuskan sama Pixel Lab. Pixel Lab. Pixel Lab ini adalah aplikasi yang dibuat untuk membuat sebuah JPEG atau gambar PNG yang dengan kualitasnya luar biasa bagus, tapi digunakan di HP dan tidak berat. Apakah dia gratis? Gratis, Bapak Ibu. Apakah semua menu-menunya bisa digunakan? Semuanya bisa digunakan. Apakah harus online? Offline juga bisa. Jadi ketika Bapak Ibu lagi duduk, tidak punya waktu luang, bikin infografis. Contoh, infografis yang pernah saya bikin untuk pembelajaran di siswa saya. Mengenai sejarah Kabupaten Bulungan. Izin Bapak Ibu. Ya, seperti ini Bapak Ibu bisa menjadi sebuah infografis. Ya. Ini bisa menjadi sebuah infografis kepada peserta didik kita menyampaikan sebuah informasi melalui gambar. Misalnya ada 10 maskapai penerbangan terbaik di dunia, tinggal digesek nanti. Wah, ternyata ada 10, ada ini 10, 9, 8, 7, 6 sampai ke 1. Itu infografis Bapak Ibu. Dan salah satu bentuk transfer pengetahuan lewat teknologi informasi komunikasi hanya melalui gambar. Ya, Bapak Ibu.
Nah, saya pernah ajarkan peserta didik saya tentang daerah istimewa yang pernah ada di Indonesia. Saya pakaikan manfaat teknologi informasi, kemudian lewat infografis. Jadi saya bikinkan seperti ini kontennya, saya upload di media sosial, Ananda dipersilakan untuk mengaksesnya. Sama seperti ini Bapak Ibu. Jadi Ananda akses, ini semua digunakan di Pixel Lab. Jadi itu pentingnya. Infografis dalam pembelajaran. Jadi paling dasar dulu Bapak Ibu guru, semuanya sama seperti laman Kemendikbud RI itu pakai infografis semuanya untuk menyampaikan informasi. Bagaimana caranya? Kita langsung saja ke aplikasinya. Mungkin Bapak Ibu bisa download aplikasinya di Google Play Store, tinggal cari ketik Pixel Lab. Maka akan muncul seperti ini. Oke, kita mulai dari awal, dari kosong. Ketika kampanye kosong seperti ini, Bapak Ibu. Apakah berat? Tidak berat. Bisa diakses tanpa berat, tanpa harus online. Dan semua menunya bisa diakses. Ini untuk penulisan, ini untuk memasukkan gambar, ini untuk men-setting warnanya atau latarnya. Contoh, misalnya kita membuat infografis tentang platform Merdeka Mengajar. Kita mulai dari sini. Kita hapus. Kita mulai dari tulisan saja dulu. Tulisan ketika kita klik tulisan bagian A ini, itu ada tanda plus tambah teks. Kemudian kita klik. Kita mau tulis apa di sini? Platform Merdeka Mengajar. Playgroup. Platform Oke, ini sudah ada sebuah tulisan. Tinggal Bapak Ibu kreasikan bagaimana tulisannya ini menjadi lebih menarik. Tinggal diklik kata tulisan di sini, kemudian dibawa ke bagian apa saja menu yang mau dipilih. Bisa diedit, di-delete bisa juga, di-copy juga bisa, dibawa ke depan juga bisa. Kemudian atur warnanya di sini, bisa seperti ini. Kemudian ada pilihan untuk tulisannya, ada banyak pilihan tulisan di sini Bapak Ibu yang bisa kita gunakan. Contohnya kita pakai yang ini aja dulu. Terus, apakah dia mau di rata tengah? Bisa di rata tengah. Tidak terlalu banyak pengeditan. Tinggal Bapak Ibu pilih menunya di mana yang enak bisa digunakan. Kemudian kita simpan di atas. Kemudian kita hapus dulu ini latarnya. Hapus latar. Terus, selanjutnya Bapak Ibu kita tambah latar yang menarik. Biasanya kalau Kemendikbud itu yang warna biru-biru. Kita kasih yang biru-biru. Ya, seperti ini. Ini sudah jadi satu latar untuk diedit lagi. Menariknya, ketika kita sudah punya aset untuk digunakan di platform Merdeka Belajar, itu tanpa harus susah dikerjakan, Bapak Ibu. Contoh, kita ke Chrome. Kita mau bikin ini, pengertian platform Merdeka Mengajar. Nah, ini sudah ada saya buka tadi. Kita ambil apa itu Merdeka Belajar, platform Merdeka Mengajar, kita copy aja di sini. Copy sampai berkarya. Kemudian kita salin. Kemudian kita pindahkan ke sini. Tambah teks. Seret. Kita hapus. Tempel. Kemudian oke. Sudah selesai 2. Bagaimana cara editingnya? Kembali seperti tadi Bapak Ibu. Kita atur fontnya, kita pakai yang agak kecilan. Nah, kemudian kita atur warnanya, kita mau pakai warna apa? Warna hitam misalnya. Ya. Atau kayaknya warna hitam terlalu monoton, kita kasih cahaya-cahaya sedikit. Ini tinggal kita klik, selesai, Pak. Kita kasih cahaya, pilihan cahayanya itu biasanya ada di belakang. Nah, seperti ini.
Oh, mungkin terlalu. Kita cari shadow saja. Shadow, kemudian kita kasih ke warna kuning. Biasanya warna kuning itu agak aneh ya. Ya, anggaplah seperti ini Bapak Ibu. Kita ganti dulu biar lebih terang. Ya. Itu satu, kita sudah dapat informasi untuk peserta didik kita. Kita cari lagi apa yang bisa kita dapat informasi, kita bagikan kepada peserta didik kita atau siswa yang menjadi target kita. Misalnya tujuannya platform Merdeka Mengajar, kita ambil lagi, kemudian kita salin, kemudian kita ambil, kita paste. Oke. Nah, kita atur saja. Hanya pakai jari kita aturnya Bapak Ibu. Tidak terlalu sulit untuk memakai gunakan kursor. Hanya jari saja diarahkan ke atas, ke bawah, kiri atau kanan untuk mencari menunya. Oke, kita kasih color. Kemudian kita kasih yang agak berbeda sedikit. Ya. Mungkin seperti ini Bapak Ibu. Bagaimana cara memasukkan gambarnya? Tinggal plus, kemudian from gallery. Mungkin kalau Bapak Ibu sudah punya aset, bisa digunakan. Misalnya kita mau gunakan gambar, saya sudah download asetnya Bapak Ibu. Misalnya saya mau gunakan gambar ini, ada gambar guru. Wah, ternyata gambarnya tidak berbentuk PNG atau latarnya kosong. Kita hilangkan latar putihnya, hanya menampilkan gambar gurunya saja. Caranya, kita klik gambarnya, kemudian ke tengah, langsung kita cari eraser color. Klik enable. Nah, selesai Bapak Ibu. Kemudian oke. Kemudian kita perkecil, sesuaikan. Ya. Atau tulisannya kebesaran, kita kembali ke hurufnya. Kemudian kita ubah ukurannya. Ya, seperti ini Bapak Ibu. Sudah jadi menarik sedikit. Mohon izin Pak Jumadil. Ya, ya. Terima kasih. Dan terakhir, kemudian masukkan logo lagi. Misalnya logo Merdeka Belajar. Tinggal klik. Dimasukkan di sini. Ini kita kecilkan. Ya. Ya. Mantap. Ini anggaplah sudah menarik mungkin. Atau kita cek yang sudah saya bikin tadi. Sama seperti ini. Gini memang Bapak Ibu, kalau dia online, maka dia akan muncul apa? Muncul iklan. Itu kekurangannya dari Pixel Lab. Dia bisa diakses semua tanpa harus dibayar, tapi ketika online akan muncul iklan. Tapi ketika offline tidak akan muncul iklannya Bapak Ibu. Anggaplah seperti ini sudah jadi. Seperti ini. Nah, ini sudah bisa Bapak Ibu save dengan cara diklik save image. Save image. Ada dua pilihan, apakah Bapak Ibu mau pakai JPEG yang tidak ada yang pakai latar belakang, atau Bapak Ibu mau pakai PNG yang tidak ada latar belakangnya. Dan yang paling penting sebenarnya itu ada pilihan kualitas gambar yang kita diberikan kepada Pixel Lab. Yang paling bagus itu adalah ultra. Kalau bisa dilihat Bapak Ibu save kata pakai ultra itu kualitasnya luar biasa. Coba saya perlihatkan kualitasnya yang dari ultra. Ya, seperti ini Bapak Ibu hasilnya. Ya, coba kita lihat kualitasnya, diperbesar. Nah, ternyata tulisannya masih bisa terbaca. Jadi, hanya menggunakan aplikasi Pixel Lab yang ini Bapak Ibu, bisa tanpa online, bisa offline, tanpa harus login apapun, tanpa harus persyaratan apapun. Yang penting Bapak Ibu stay, misalnya setiap kali ada waktu pegang HP, terus ada materi dilihat, klik Pixel Lab, bikinkan media. Kemudian digunakan menjadi infografis yang bisa di-upload di media sosial Bapak Ibu, atau bisa di-upload di sumber belajar Bapak Ibu. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu. Semangat
luar biasa Bapak Ibu sampai malam ini. Sekian dari saya izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya sampaikan kepada Pak Jumadil yang menutup materi kita hari ini. Kita berikan apresiasi dulu Bapak Ibu kepada Pak Jumadil terkait materi pemanfaatan Pixel Lab media infografis yang terintegrasi dengan rumah belajar dan media sosial. Nah, ini aplikasinya sangat bermanfaat sekali ya Bapak Ibu, apalagi kita di Bulungan ini banyak daerah-daerah yang blank spot. Nah, ini bisa kita gunakan aplikasi untuk menarik minat anak-anak untuk belajar. Baik Bapak Ibu, untuk mempersingkat waktu, kita ada di sesi tanya jawab. Tadi di kolom chat sudah ada 2 pertanyaan. Mungkin untuk sesi yang terakhir ini saya berikan 1 kesempatan untuk Bapak Ibu bertanya. Mungkin saya cek dulu di kolom chatnya. Tadi ada yang bertanya dari Pak Simon mengenai bagaimana kita sebagai seorang guru sekolah dasar mengaplikasikan materi pelajaran yang berupa digitalisasi di portal Rumah Belajar dan di PMM. Sedangkan siswa sekolah dasar dilarang membawa HP ke sekolah dan juga sekarang ini sudah tatap muka penuh. Mohon pencerahannya, terima kasih. Baik, mungkin pertanyaannya bisa dijawab oleh Pak Yoyo. Waktu dan layar dipersilakan. Baik, Ibu Yuni sebagai moderator, terima kasih atas pertanyaan yang dibacakan dan juga terima kasih kepada penanya Bapak Daud tadi ya. Saya coba jawab Bapak Daud. Ini di sekolah jenjang sekolah dasar ya Bapak ya. Iya, Jadi Pak. dalam hal proses belajar mengajar, kita pada saat ini bisa dibilang era digital Bapak Ibu, karena kita sudah berada pada abad 21 sebenarnya, bahkan menuju ke abad 22 dalam pembelajarannya, sehingga diperlukan keterampilan pembelajaran abad 21. Nah, sehingga semestinya anak-anak ini sudah diperkenalkan dengan digital sejak dini. Semestinya Bapak Ibu nanti pelan-pelan untuk memperkenalkan digital ini, ketika di sekolah masih ada pelarangan untuk membawa HP, maka langkah yang Bapak Ibu guru lakukan tentu saja adalah mengunduh atau mendownload materi-materi yang ada di platform baik di rumah belajar maupun di PMM. Kemudian ketika Bapak Ibu mengajar, maka hasil unduhan itu disampaikan ke siswa. Paling tidak Bapak Ibu memperkenalkan materi-materi yang ada di situ. Diperkenalkan dulu ke siswanya. Sehingga anak-anak pun tidak ketinggalan ketika ada pembelajaran-pembelajaran yang sifatnya kekinian. Jadi contohnya ketika pembelajaran yang berbasis praktek misalkan, atau menggunakan alat peraga misalkan, sehingga anak-anak nanti mengenalnya, paling tidak mengenalnya dengan melihat visualnya dan itu. Nah, akan tetapi sekolah-sekolah mungkin juga bisa menerapkan sistem penjadwalan. Jadi bisa diatur Bapak Ibu, tergantung sekolahnya untuk mengatur ketika mungkin dalam 1 minggu dijadwalkan anak-anak itu diperbolehkan membawa HP misalnya. Jadi atur yang pelajaran, atau kalau di SD mungkin per jenjang ya Pak, per kelas ya. Mungkin untuk hari Senin kelas 1, hari Selasa kelas sekian, atau kelasnya banyak mungkin jam sekian nanti kelas 1A, jam sekian kelas 1B. Jadi diperkenalkanlah dengan cara diatur sedemikian rupa. Atau paling enggak juga ketika sekolah memiliki ini Bapak Ibu, memiliki sarana yang ada, bahkan ada bantuan iPad kemarin atau bantuan Chromebook, nah itu juga bisa dimanfaatkan Bapak Ibu.
Nah, itu mungkin berbagai cara untuk kita memperkenalkan ke anak didik kita semuanya. Jangan sampai anak didik kita itu tidak tahu sama sekali, karena salah satu pembelajaran abad 21 itu harus dikuatkan dengan literasi dan numerasi. Literasi numerasi diantaranya adalah tentang pengetahuan digital, Bapak Ibu, bukan hanya sekedar membaca, tapi dia tahu tentang digital, dan itu makanya harus diperkenalkan. Itu Bapak jawaban dari saya, mungkin dari teman-teman SRB bisa menambah. Terima kasih banyak. Saya kembalikan ke Bu Moderator. Oke, terima kasih atas jawabannya Pak Yoyo. Karena ini sudah mungkin hampir jam 10, mungkin saya langsung melanjutkan pertanyaan yang kedua ya. Baik, pertanyaannya dari Ibu Nawati. Beliau menanyakan, saya belum pernah memanfaatkan sumber belajar Kemdikbud dikarenakan tidak ada konten yang sesuai dengan materi ampuh. Solusinya bagaimana ya Bu agar saya juga bisa memanfaatkan platform ini? Mungkin pertanyaan ini bisa dijawab oleh Bu Dian Nurdiana Chandra. Waktu dan layar dipersilakan. Baik, terima kasih kepada Ibu siapa tadi, Bu Penta? Ibu Normawati, Bu. Ibu Normawati ya. Jadi jika tidak ada konten yang sesuai dengan mapel Bapak Ibu, di situ dalam portal Rumah Belajar Bapak Ibu bisa memanfaatkan fitur pendukung yaitu bahasa dan sastra. Di situ bisa dijadikan sumber literasi Bapak Ibu untuk siswa-siswanya, sehingga di situ seperti tadi saya di situ mengambil konten cerita tentang Lutung Kasarong. Nah, Ibu juga bisa menggunakan fitur bahasa dan sastra. Di situ banyak Bapak Ibu. Ada prosa, kemudian puisi, kemudian referensi seperti itu. Jadi, jika tidak ada konten yang mendukung untuk pembelajaran Bapak Ibu bisa mencari atau memanfaatkan fitur yang lainnya, Bapak Ibu. Seperti itu. Mungkin ada tambahan dari Pak Asrul atau Pak Jumadil. Izin Bu Yuni. Izin Bu Yuni. Oke, Pak, dipersilakan untuk menambahkan jawaban dari Bu Dian. Ya. Bagaimana jika di platform Rumah Belajar atau sumber belajar itu saya memanfaatkan, tapi ketika saya masuk di materi A, ternyata materi A tidak ada sumber belajar. Sebenarnya Bapak Ibu yang saya hormati, Rumah Belajar itu punya slogan, belajar untuk semua, di mana saja, kapan saja, dengan siapa saja. Intinya, Rumah Belajar ini dibuat oleh Pusdatim, Pusat Teknologi Informasi Komunikasi Kemendikbud Ristek, dikhususkan untuk Bapak Ibu guru yang mengabdi sebagai guru di Indonesia. Bapak Ibu bisa login sebagai pembuat konten, Bapak Ibu juga bisa login sebagai pengguna konten. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu, saya di Sumber Belajar ini tidak ada kontennya, mungkin Bapak Ibu diarahkan untuk membuat konten dan masukkan kontennya di Sumber Belajar. Ayo kita sama-sama meramaikan Rumah Belajar dan Sumber Belajar, karena memang itu khusus buat kita Bapak Ibu. Kalau bukan kita, guru-gurunya siapa lagi? Mungkin itu yang bisa saya sampaikan Bu Yuni. Terima kasih. Selamat malam Bu. Oke, terima kasih. Jadi Bu Normawati, jadi kita tidak mesti harus memanfaatkan yang referensi yang ada sumber belajar ya, tapi juga guru bisa membuat konten sebagai referensi sumber belajar untuk siswanya. Nah, baik Bapak Ibu, pertanyaan yang terakhir dari Pak Muhdar, pertanyaannya mau bertanya, aplikasi mana yang lebih diprioritaskan untuk mencari materi pembelajaran? Apakah Rumah Belajar atau platform Merdeka Belajar? Pak Asrul bisa menjawab pertanyaan dari Pak Muhdar? Waktu dan layar dipersilakan. Baik, terima kasih Ibu Penta. Menanggapi pertanyaan dari Pak Muhdar, mau bertanya aplikasi mana yang lebih diprioritaskan untuk mencari materi pembelajaran, apakah Rumah Belajar atau platform Merdeka Belajar? Ya, baik Pak Muhdar, terkait prioritas sebenarnya untuk dari Pusdatin kita harus bisa mengintegrasikan kedua aplikasi ini.
rumah belajar maupun PMM. Nah, jadi terkait prioritas ya Bapak bisa milih aja. Kalau tadi seperti saya tadi waktu video saya tadi, kalau tidak ada di sumber belajar di rumah belajar, saya bisa pindah ke platform Merdeka Belajar. Jadi dua sumber ini sebenarnya sangat bisa kita integrasikan, saling mendukung untuk mendigitalisasi pembelajaran kita di kelas masing-masing. Mungkin itu Bu Venta, saya kembalikan. Atau ada tambahan yang lain dari para SRB? Mungkin ada yang mau menambahkan, Bapak Ibu? Izin Pak Yoyo, Bu Yuni, Pak Asrul, Bu Dia. Pak Jumadil. Kalau jika ada pertanyaan dari Bapak Ibu atau yang nanti muncul, yang mana sih lebih baik, platform Merdeka Mengajar atau rumah belajar yang bisa diutamakan untuk digunakan? Sebenarnya Pusdati membuat aplikasi ini khusus untuk guru Bapak Ibu, tapi dengan beda arah. Kalau platform Merdeka Mengajar itu lebih mengarahkan Bapak Ibu untuk belajar menjadi guru yang baik, kemudian pedagogiknya bagaimana, tipiknya bagaimana, kemudian bagaimana mempelajari Merdeka Belajar. Itu untuk platform Merdeka Mengajar, dikhususkan Bapak Ibu. Jadi seperti pelatihan. Kalau biasanya kan kita bilang pelatihan guru, maka di platform Merdeka Belajar itu adalah platform untuk Bapak Ibu belajar menjadi seorang guru sesuai dengan tuntutan yang ada dari tuntutan ke Merdeka Belajar. Kalau sumber belajar dan rumah belajar itu memang juga untuk Bapak Ibu. Bapak Ibu sebagai konten kreator, Bapak Ibu sebagai pengguna konten digunakan untuk pembelajaran. Targetnya siapa? Targetnya adalah peserta didik kita. Yang tadinya platform Merdeka Belajar kita adalah targetnya untuk belajar. Kalau rumah belajar dan sumber belajar targetnya adalah peserta didik kita. Mungkin seperti itu Bapak Ibu. Semangat Bapak Ibu. Mungkin saya menambah sebentar ya Bapak Ibu. Silakan Pak Yoyo. Ya, kalau diprioritaskan tidak ada yang diprioritaskan memang Bapak Ibu. Jadi dua-duanya sebagai sarana dari pemerintah dalam hal ini Kemendikbudristek yang diberikan kepada Bapak Ibu guru untuk ajang tadi sebagai pengembangan diri dan membantu mengaplikasikan ke pemerintah. Tetapi di dalam hal ini kalau rumah belajar itu memang sifatnya tidak wajib dalam tanda kutip itu Bapak Ibu guru ya. Nah, kalau PMM ini bisa dikatakan wajib dalam tanda kutip karena apa? Karena dalam PMM ini mengarah ke kita belajar untuk menghadapi gitu atau menyambut kurikulum baru ya, kurikulum merdeka. Nah, sehingga PMM ini nanti aksesnya akan langsung tadi sudah disinggung sama Pak Jumadil, bahwasanya pihak pemerintah akan mengetahui seberapa jauh guru-guru yang mengakses. Jadi kalau prioritasnya tidak ada sebenarnya, tetapi kalau PMM tadi karena ada sangkut pautnya dengan kurikulum merdeka, maka Bapak Ibu guru seyogyanya untuk membuka dan mengakses sekaligus berpartisipasi dalam PMM tersebut, yaitu membuat karya tadi Bapak Ibu ya. Makanya tadi Bapak Ibu, salah satu dari visi kita agar kita hari ini tidak sekedar menyimak dan mendengar apa yang kita sampaikan Bapak Ibu ya. Artinya kita berbagi baik Bapak Ibu, bukan materi, mohon maaf. Tapi nanti Bapak Ibu juga sekaligus istilahnya praktek Bapak Ibu ya. Praktek untuk membuat sebuah karya di PMM nanti, dan nantinya itu sebagai bukti bahwasanya Bapak Ibu sudah melakukan aksi nyata dalam rangka tindak lanjut kegiatan hari ini, sehingga nanti Bapak Ibu diapresiasi oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Bulungan, yaitu sertifikat yang ditandatangani oleh Bapak Kepala Dinas yang mendukung penuh kegiatan kita pagi ini Bapak Ibu. Demikian mungkin dari saya Bapak Ibu, saya kembalikan ke Bu Venta. Terima kasih banyak. Baik Pak Yoyo atas jawabannya sekaligus menjelaskan tugas yang akan ditindaklanjuti oleh Bapak Ibu guru. Nah Bapak Ibu guru, karena sesi tanya jawab dan pemaparan materi sudah selesai, saya Yunifentaria Sugian sebagai moderator mohon undur diri. Saya alihkan ke host Pak Yoyo Ardianto, waktu dan layar dipersilakan untuk menutup webinar kita hari ini.
Baik Bapak Ibu, terima kasih juga Bu Yuni sebagai moderator yang telah memandu jalannya tanya jawab pada acara malam ini. Bapak Ibu sekali lagi terima kasih banyak atas kehadirannya dan semoga apa yang kita laksanakan pada malam hari ini nanti bisa berkah bagi kita semuanya dan sekaligus bisa membawa ke jalan yang bagus ke anak-anak didik kita semuanya. Bapak Ibu, sebelum kita akhiri mungkin ada sepatah dua patah atau closing statement dari SRB Kalimantan Utara tahun 2022. Dimulai dari Ibu Dian, silakan Bu Dian memberikan closingnya. Baik, luar biasa sekali Bapak Ibu. Apa yang kita laksanakan tadi dari awal sampai akhir acara ini, saya lihat pesertanya jumlahnya cukup banyak sekali, luar biasa. Semoga walaupun acaranya kita laksanakan pada malam hari, tidak menyurutkan semangat Bapak Ibu, terus belajar, terus berkarya, dan terus berinovasi. Terima kasih. Saya kembalikan ke Pak Yoyo. Baik, Bu Dian. Kemudian Ibu Venta, silakan Bu Venta. Oke, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu guru hebat yang telah hadir. Dan yang saya lihat dari tadi ini kayaknya banyak kepala sekolah. Terima kasih atas dukungannya Bapak Ibu terhadap kami yang sedang berbagi dan belajar serta berkolaborasi demi mewujudkan mereka belajar. Kita bisa melakukan perubahan dalam proses pembelajaran atau tidak itu tergantung pada pilihan Bapak Ibu sendiri. Selamat bergerak, melakukan perubahan, menghasilkan sebuah karya, dan berkolaborasi bersama dalam mewujudkan Merdeka Belajar. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Bu Venta. Bapak Asrul, dipersilakan. Baik, terima kasih Pak Yoyo. Singkat saja, saya mengutip dari Dirjen kita, GTK kita yang dulu Pak Iwan. Teknologi tidak akan pernah menggantikan guru-guru yang baik, tapi teknologi bisa membantu guru-guru kita untuk mencapai tujuan-tujuan dengan lebih baik. Mungkin itu Pak, sekian, terima kasih. Saya kembalikan ke Pak Yoyo. Terima kasih Pak Asrul. Pak Jumadil, dipersilakan. Mungkin kata atau kalimat ungkapan yang bisa saya sampaikan terakhir, terima kasih aja Bapak Ibu sudah semangat sampai jam 11 lewat 10 menit. Terima kasih luar biasa. Sama kepala sekolah saya Pak Heru Purwito, kayaknya tadi hadir. Terima kasih Pak Heru karena pengembangan yang telah diberikan sama Pak Heru, saya bisa jadi seperti ini. Terima kasih Pak Heru. Baik, terima kasih Pak Jumadil. Sekali lagi terima kasih Bapak Ibu guru dan Bapak Kepala Sekolah yang mendukung acara hari ini, malam ini. Bapak Ibu semuanya yang hebat, sebagai guru memang kita harus terus belajar dan selalu mengupgrade diri. Dengan berkarya Bapak Ibu, kita akan menjadi jaya agar anak didik kita khususnya di Kabupaten Bulungan menjadi lebih baik, setara dengan daerah lain, bahkan bisa mengungguli daerah lain. Gitu Bapak Ibu sekalian. Mungkin terakhir saya akan beri oleh-oleh berupa pantun nih Pak Ibu nih. Tinggi gunung tak tergapai, gunung biru jauh di seberang. Kalau murid menjadi pandai, hati guru pun ikut senang. Itu Pak Ibu ya. Baik Bapak Ibu, sekali lagi terima kasih atas waktunya dalam rangka mengikuti webinar pada malam hari ini. Terima kasih banyak sekali lagi dan mohon maaf jika ada kesalahan dari kami, terutama saya sebagai pribadi, sekali lagi mohon maaf. Dan jangan lupa Bapak Ibu untuk isi absen pada kegiatan hari ini. Yang belum silakan isi absennya Bapak Ibu, dan Bapak Ibu diperkenalkan untuk bergabung di grup WA untuk kegiatan malam hari ini sehingga nanti bisa mengisi kantong tugas. Demikian Bapak Ibu sekalian. Untuk itu saya akhiri, terima kasih banyak. Bapak Ibu silakan beristirahat untuk melanjutkan kegiatan kalau masih ada kegiatan. Kalau yang mau istirahat, monggo istirahat. Saya akhiri, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Sekolah dan selamat malam Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Ibu, Bapak Kepala Sekolah.
Lagi yang belum absen, monggo Bapak Ibu. Oke. Teman-teman SRB, terima kasih banyak. Tetap semangat. Bapak Ibu guru, kepala sekolah juga terima kasih banyak. Kita akhiri Bapak Ibu ya, sampai berjumpa di lain waktu dengan keadaan lebih baik lagi. Izinkan kita mengakhiri Bapak Ibu ya. Terima kasih Pak Yoyo. Sama-sama Bapak Ibu. Ya.